Baik, sekarang Ibu akan mengecek presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk pada hari ini? Ada, Bu. Siapa? Bella. Bella, masuk. Mbak Bella ini terlambat, Bu, ke toilet tadi. Oh, baik. Selain Mbak Bella, ada lagi? Mbak Rama. Dan mana? Izin aku mau bertindak, Bu. Minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai tes ulasan. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang teks biografi. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang teks biografi? Teks yang biasanya menceritakan kehidupan seseorang. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa Karisma? Biasanya tentang orang pahlawan atau tokoh nasional. Betul sekali. Pertanyaan kedua, di mana biasanya kalian menemukan teks biografi? Yang lainnya? Internetku. Betul sekali. Wah, bagus sekali ya jawaban dari kalian. Nah, dari jawaban kalian tadi kita sudah punya bayangan kira-kira apa sih teks biografi itu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan lebih lengkap lagi mengenai apa itu teks biografi. Biografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan grafia yang artinya tulisan. Jadi secara harfiah, biografi berarti tulisan tentang kehidupan seseorang. Secara umum, teks biografi adalah tulisan yang menceritakan kisah hidup seseorang secara nyata dan atau fakta, mulai dari latar belakang, perjalanan hidup, perjuangan, hingga pencapaiannya. Biasanya tokoh yang dibuatkan biografi adalah tokoh yang mempunyai keistimewaan atau pencapaian besar, contohnya seperti pahlawan, pengusaha, penemu, sastrawan, dan tokoh-tokoh lainnya. Ini Ibu akan menampilkan beberapa contoh yang biografinya sering kita temui, yaitu yang pertama ada R.A. Kartini yang merupakan tokoh perempuan yang dikenal sebagai pelopor pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Yang kedua ada Insinyur B.J. Habibie. Beliau adalah presiden ketiga Indonesia yang juga dikenal sebagai ahli pesawat terbang dan dampak teknologi Indonesia. Yang terakhir, yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari ketiga tokoh tersebut, manakah yang menjadi idola kalian dan sebutkan juga alasannya. Saya guru. Ya, Mas Saya Budi. suka Soekarno karena pidatonya sangat membara dan membuat kita semangat. Bagus sekali. Yang lainnya? Iya, Mbak Priana. Saya suka ini karena beliau berjuang untuk perempuan supaya bisa sekolah seperti laki-laki. Wah, bagus sekali ya jawaban kalian. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah berani jawab.
waktu. Dikerjakan ya, berdiskusi ya antara kedua belahnya. Ya Bu. Baik, buku mengerjakannya tinggal sebentar lagi. Apakah sudah selesai? Atau masih ada yang masih dikerjakan? Masih mengerjakan. Oke, ibu tunggu ya, diselesaikan dulu. Kamu sudah selesai Coba-coba. Udah selesai loh Bu, gak apa-apa. Jangan ini ya, kondusif ya, jangan ramai.
21 April 1979 di Jepara. Putri dari Bupati Jepara dan M.A. Masuna. Karena keturunan bangsawan, ia sempat sekolah di sekolah Belanda hingga usia 12 tahun sebelum harus dipilih sesuai adat saat itu. Lalu yang kedua, apa nilai atau pelajaran hidup yang paling menonjol dari tokoh ini? Diskusi kami, jawabannya nilai yang paling menonjol adalah semangat belajar yang tidak pernah padam meskipun terbatas oleh adat, serta kepedulian terhadap pendidikan dan kesetaraan hak perempuan. Kartini menunjukkan bahwa keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk tetap berjuang demi perubahan. Buktikan dengan usaha membaca, menulis surat, dan akhirnya mendirikan sekolah bagi perempuan. Lalu yang ketiga, apa saja struktur teks biografi yang terdapat dalam teks tersebut? Untuk struktur orientasi itu ada di paragraf 1. Jadi di paragraf 1 itu ada pengenalan tokoh, ada kelahiran tokoh, latar belakang keluarga. Lalu ada struktur peristiwa penting yang ada di paragraf 2 sampai paragraf 5. Masa pendidikan, korespondensi dengan sahabat di Belanda, perjuangan lewat surat, pernikahan, mendirikan sekolah perempuan hingga wafatnya. Lalu ada reorientasi yang ada di paragraf 6, simpulan bahwa latar belakang dan tantangan hidup membentuk karakter Kartini sebagai pelopor kesetaraan perempuan. Dan yang terakhir, apa tantangan terbesar yang dihadapi tokoh tersebut? Jadi tantangan terbesarnya itu adalah harus menjalani masa kita sesuai adat yang berlaku, sehingga ia tidak bisa melanjutkan pendidikan formal seperti anak laki-laki ataupun perempuan Eropa yang pada masanya. Namun meski begitu, era Kartini itu tetap berjuang untuk mengembangkan pemikirannya melalui membaca dan korespondensi. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangannya untuk Mbak Dina dan Bilkis. Wah, terima kasih ya Mbak Dina dan Mbak Bilkis sudah mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-teman. Saya silakan duduk. Terima kasih ya Mbak Dina dan Mbak Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya sekali lagi. Nah, baik anak-anak. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah nih, coba yang bisa menyimpulkan apa itu tes biografi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Saya Bu. Ya. Teks biografi merupakan tulisan yang menceritakan kisah hidup seseorang secara nyata Bu. Betul. Lalu apa struktur dari tes biografi yang sudah kita pelajari? Saya Bu. Ya, bagian lagi. Orientasi, kejadian atau peristiwa penting dan reorientasi Bu. Nah, tepat sekali. Nah, Ibu senang sekali kalian bisa memahami materi teks biografi ini dengan sangat baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu berpesan agar kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mengambil pelajaran hidup dari tokoh-tokoh inspiratif seperti yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan keluarkan bisa memimpin doanya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak semua.